Jadi ini mohon dipahami, mohon diperhatikan. Revolusi alam pasti terjadi, dan itu tidak lama lagi. Artinya adalah era ini diawali dengan reformasi, lalu era reformasi ini akan diakhiri dengan era revolusi alam. Lalu lahirlah zaman baru, tatanan baru. Panjenengan tidak harus percaya, tapi panjenengan perhatikan dan tunggu saja. Ini pasti terjadi. Karena jujur, aku tidak yakin kita mampu mengubah perilaku kita. Aku tidak yakin kita mampu mengubah kesadaran kita. Makin hari ku perhatikan, kita bukannya sadar, tapi kita sepertinya bahkan lepas kendali. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam seri Bunga Dharma kita. Kali ini kita akan melanjutkan kemarin ya. Temanya sekarang adalah reformasi menuju revolusi alam. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bahwa aku mendapatkan pesan khusus dari guruku Yogiswara, bahwa ketidakselarasan alam, rusaknya alam ini itu sudah sangat darurat. Sudah sangat darurat. Lah, kebetulan pula di dalam era kita ini kan, kita ini sedang masa-masa, orang umum menyebutnya masa reformasi nggih. Reformasi. Dalam tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara kita, itu adalah masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 ya. Dan ini sudah berlangsung sekian tahun. Ini aku singgung karena ini juga penting. Pentingnya itu begini. Seperti yang gue bilang kawan, bahwa tempat kita ini, alam kita ini adalah bagaikan rumah, tempat kita belajar, bagaikan sekolah, tempat kita belajar, rumah, tempat kita tinggal. Panjenengan semua pasti sudah mampu melihat, menyaksikan, bahkan sejak reformasi, khususnya reformasi, alam kita ini teramat sangat tereksploitasi. Teramat sangat tereksploitasi. Alam kita telah rusak. Keselarasan kita dengan alam, harmoni kita dengan alam itu teramat sangat merosot. Karena apa? Karena kesadaran kita merosot. Kita selama ini hanya fokus kepada bertahan hidup. Dalam konteks ini adalah ekonomi. Kita hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Seperti yang aku bilang kemarin, bahwa dalam kita mengejar pertumbuhan ekonomi, dalam kita mengejar hal ekonomi, kita sampai mengorbankan, kita sampai mengeksploitasi alam. Mohon diperhatikan ini ya. Aku tidak akan bosan mengulangnya karena memang ini penting. Bagaikan kapal, alam ini ada tempat kita semua berlayar mengarungi hidup ini. Kalau kapal kita tenggelam, ya kita nggak akan bisa kemana-mana. Kita mati semua. Alam yang telah rusak total ini, kalau kita tidak menyadarinya dari sekarang, maka suatu saat nanti alam itu akan menggugat. Terjadilah yang namanya revolusi alam. Bahkan beberapa tahun belakangan ini
intensitas revolusi alam, atau ada bahasa lainnya adalah bencana, atau bahasa yang selama ini populer adalah goro-goro, itu sudah sangat kentara sekali. Panjenengan semua pasti bisa melihatnya, panjenengan semua pasti bisa merasakannya. Itu kenapa ini penting. Mari kita kembali ke akar hidup kita, bahwa hidup itu sebenarnya sangat simpel kan. Cukup makan, cukup sandang, cukup papan. Dan mari kita fokus untuk mengenal jati diri. Itulah yang membuat kita nanti akan bahagia. Cukup sandang, cukup papan, cukup pangan, dan mengenal jati diri. Itu semua akan membuat kita bahagia. Mungkin revolusi alam itu nanti akan membuat kita kembali kepada titik itu kembali. Kalau dalam tema lain goro-goro aku sudah menjelaskan banyak hal. Panjenengan semua bisa melihat videoku sebelumnya tentang goro-goro, baik goro-goro 1, goro-goro 2 maupun goro-goro 3. Monggo jenengan persani. Jadi revolusi alam ini menurutku, sampai aku membuat video terbaru ini, tak pastikan pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena makin hari hidup kita ini makin tidak selaras. Hidup kita tidak selaras dengan alam. Hidup kita tidak selaras dengan antar kita sebagai manusia. Hidup kita ya jelas tidak selaras dengan kita dan antar kita dengan alam halus, atau alamnya para leluhur, alamnya para dewa, alamnya para pepundhen, alamnya para danyang. Ingat, kita semua hidup di dunia ini tidak sendirian. Banyak makhluk lain yang juga sama-sama hidup, dan kita harus hidup penuh dengan harmoni. Tapi lihatlah, khususnya sejak era reformasi ini bergulir, alam telah tereksploitasi sedemikian rupa sehingga menjadi rusak dan terancam membunuh kita semua bagaikan kapal yang tenggelam. Jadi ini mohon dipahami, mohon diperhatikan. Revolusi alam pasti terjadi, dan itu tidak lama lagi. Artinya adalah era ini diawali dengan reformasi, lalu era reformasi ini akan diakhiri dengan era revolusi alam. Lalu lahirlah zaman baru, tatanan baru. Panjenengan tidak harus percaya, tapi panjenengan perhatikan dan tunggu saja. Ini pasti terjadi. Karena jujur, aku tidak yakin kita mampu mengubah perilaku kita. Aku tidak yakin kita mampu mengubah kesadaran kita. Makin hari ku perhatikan, kita bukannya sadar, tapi kita sepertinya bahkan lepas kendali. Karma-karma kita mulai bermunculan. Karma pribadi, karma keluarga, karma wilayah, karma trah, karma wangsa, karma bangsa dan negara mulai bermunculan. Dan ini kita harus jujur mengakui bahwa ini menelanjangi kita semua. Jika sampai semua tidak mampu merasakan ini, menurutku itu kebangetan. Betapa telah tumpulnya hati kita, nurani kita, pikiran kita. Pikiran waras kita telah tumpul kalau begitu. Kalau kita tidak mampu merasakan ini. Dan alam pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Alam punya mekanisme sendiri untuk mempertahankan dirinya. Karena ingat, alam itu memang bertugas untuk melayani kita, memfasilitasi proses pembelajaran kita. Mereka punya sistemnya juga. Artinya ketika mereka akan tenggelam, ketika mereka akan rusak total, mereka pasti punya mekanismenya untuk melakukan keseimbangan kembali. Artinya adalah
mereka-mereka atau apa-apa yang tidak selaras dengan mereka, dengan alam, pasti dihancurkan, pasti dimusnahkan. Para pepundhen kita, para leluhur kita, para guru-guru kita telah mengingatkan ini berulang kali. Mungkin dengan bahasa yang berbeda, tetapi intinya sama, bahwa keselarasan kita, harmoni kita telah hilang. Harmoni kita antar sesama manusia, harmoni kita dengan alam lain, harmoni kita dengan tumbuhan, harmoni kita dengan binatang, harmoni kita dengan alam halus telah hilang, telah hancur. Dan ini harus segera kita kembalikan. Jika tidak, maka kita semua terancam. Tetapi seperti yang aku bilang tadi, aku memang jujur mengakui aku tidak yakin kita mampu mengubahnya. Sehingga aku meyakini yang akan mengubah adalah alam itu sendiri. Nah, itulah yang aku sebut tadi, revolusi alam. Jadi era kita ini diawali dengan reformasi, lalu nanti era reformasi ini diakhiri dengan revolusi alam. Dan baru lahirlah tatanan baru, zaman baru. Panjenengan semua sudah bisa memperhatikannya dalam penjelasanku dalam judul-judul sebelumnya di channel ini juga. Monggo jenengan silahkan lihat. Mulailah dari diri sendiri. Kembalikan kesadaran panjenengan, kembalikan kewarasan panjenengan. Tumbuhkan kembali nurani rasa kita. Mari kita asah kembali. Salah satunya dengan memperhatikan napas kita. Semakin halus dan panjang napas kita, maka pikiran kita akan semakin halus. Otomatis rasa kita nanti pun akan jadi semakin halus. Itulah syarat untuk kita harmoni. Kenapa kita selama ini tidak harmoni? Karena pikiran kita terlalu liar, napas kita terlalu liar. Jadi kembalilah kepada napas halus dan panjang. Praktekkan itu sehari-hari. Maka pikiran kita menjadi halus, rasa kita pun halus, dan nurani kita, batin kita, jiwa kita akan bangkit, menuntun kita, menyelamatkan kita. Hanya itu satu-satunya cara kalau kita ingin lolos dari revolusi alam, dari goro-goro. Aku sudah menjelaskan sebelumnya. Jadi tema kali ini adalah mewujudkan pesan para guru kita, para leluhur kita, para pepundhen kita, untuk menyelaraskan kembali diri kita dengan sesama, diri kita dengan alam, diri kita dengan alam halus, maupun dengan alam binatang, alam tumbuhan, dan juga alam-alam yang lain. Karena kita tidak sendirian. Kita semua adalah hamba-hamba perwujudan Tuhan, dan kita tidak sendirian menjalani hidup ini. Itu semua adalah pesan para guru-guru kita, para leluhur kita, para pepundhen kita. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.